Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Jelita, kelas 2A Akuntansi Syariah dengan NIM 5032310. Di sini saya membuat PPT membahas tentang bisnis halal dan bisnis haram. Latar belakang, pertumbuhan ekonomi global telah menciptakan berbagai peluang bisnis, termasuk bagi umat Islam. Islam memiliki aturan khusus yang mengatur aktivitas ekonomi dan bisnis yang harus dipatuhi oleh umat Muslim. Memahami perbedaan antara bisnis halal dan bisnis haram sangat penting untuk memastikan kegiatan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Urgensi, bisnis yang tidak sesuai dengan syariah dapat merugikan tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya bisnis halal, terdapat kebutuhan untuk edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik ini. Definisi bisnis halal dan haram. Bisnis halal, definisi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan dan mematuhi prinsip keadilan dan kejujuran. Contoh, perdagangan dengan produk yang halal, jasa keuangan berbasis syariah. Prinsip utama, keadilan, seperti semua transaksi harus adil dan tidak menipu. Kejujuran, tidak ada manipulasi atau pembohongan dalam transaksi. Transparansi, semua informasi penting harus diungkapkan kepada semua pihak yang terlibat. Bisnis haram, definisi bisnis yang melibatkan aktivitas yang dilarang dalam Islam, seperti riba, penjudian, dan penjualan barang haram. Contoh, penjualan alkohol dan produk babi, aktivitas penjudian dan riba atau bunga pinjaman. Aktivitas yang dilarang, riba, bunga yang diperoleh dari pinjaman uang, judi, semua bentuk taruhan yang bergantung pada kebetulan. Produk haram, alkohol, daging babi, dan produk lain yang dilarang dalam Islam. Macam-macam bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Perdagangan, prinsip transaksi jual beli harus dilakukan secara adil dan transparan. Contoh, toko retail, pasar tradisional, e-commerce yang menjual produk halal. Jasa, prinsip layanan yang ditawarkan harus bermanfaat dan tidak melanggar syariat. Contoh, konsultasi, pendidikan, layanan kesehatan. Industri dan manufaktur. Prinsip, proses produksi harus sesuai dengan standar halal. Contoh, industri makanan dan minuman halal. Produksi pakaian yang menutup aurat. Pertanian dan peternakan. Prinsip metode pertanian dan peternakan harus humanis dan sesuai dengan syariat. Contoh, pertanian organik, peternakan yang mempraktikkan penyembelihan halal. Macam-macam usaha dalam Islam. Usaha berdasarkan kehalalan produk. Pertanian organik menekankan pada praktik pertanian yang ramah lingkungan dan menghasilkan produk yang bersih dan sehat. Industri makanan, produksi makanan yang mematuhi halal mulai dari bahan baku hingga proses pengolahan. Usaha berdasarkan kehalalan proses. Perbankan syariah, sistem perbankan yang menghindari riba dan menjalankan prinsip bagi hasil. Investasi syariah, investasi yang dilakukan pada sektor-sektor yang halal dan menghindari aktivitas haram. Usaha sosial dan komunitas, usaha koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk kesejahteraan anggotanya. Zakat, infak, dan wakaf, pengolahan dana sosial yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan faktual dan aktual, tantangan bisnis halal, kurangnya pemahaman, banyak pelaku bisnis yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip syariah dalam bisnis. Regulasi dan sertifikasi, kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal dan memenuhi regulasi yang ada. Kasus aktual, peralihan dari haram ke halal. Contoh, kasus perusahaan yang mengubah model bisnisnya untuk menjadi sesuai dengan syariah. Peran pemerintah dan organisasi, upaya pemerintah dan organisasi non-profit dalam mendukung dan mempromosikan bisnis halal. Hasil yang diharapkan, tujuan jangka pendek, meningkatkan pengetahuan dan memahami masyarakat tentang bisnis halal dan haram, memotivasi pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip syariah dalam operasi mereka. Tujuan jangka panjang, terciptanya ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Islam.
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berbasis pada etika dan keadilan. Kesimpulan, memahami perbedaan antara bisnis halal dan haram sangat penting untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Berbagai jenis bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, seperti perdagangan, jasa industri, dan pertanian, harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman dan regulasi yang kompleks, edukasi dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat dapat membantu mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, diharapkan terciptanya ekosistem bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis etika dan keadilan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembahasan kita tentang bisnis halal dan bisnis haram memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi Anda. Ingatlah selalu untuk menjalankan bisnis dengan jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini. Dengan begitu, kita tidak hanya meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga keberkahan di akhirat. Baik, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.